إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati Bapak Mahfudin Akil selaku dosen sekaligus pemangku kuliah ISKI serta datang kalangan teman-teman sekalian yang berkenan mendengarkan serta menyaksikan video ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, iman, ihsan, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa menghirup udara di dunia ini serta melaksanakan serangkaian ibadah di dalamnya. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat pilihan baginda yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat nanti. Amin. Pernahkah kita mendengar ungkapan mulutmu harimaumu, lidahmu setajam pisau, atau ungkapan-ungkapan lain yang serupa? Nah, pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin menyampaikan tausiah singkat mengenai ghibah, atau yang biasa dikenal dengan mengumpat, mengunci, atau dalam bahasa Jawanya dikenal dengan istilah dengung. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, setiap orang pasti bakal sering yang namanya berkomunikasi, entah itu membahas masalah pekerjaan, masalah perkuliahan, kegiatan sehari-hari, hobi, keseruan, membahas berita televisi, berita sosial media, atau membahas hal-hal lain yang dirasa cocok sebagai bahan pembicaraan. Nah, saat berbicara, saat bercerita kepada orang-orang, terkadang kebanyakan dari kita sampai lupa waktu. Namun yang lebih parahnya lagi, yang lebih mengerikannya lagi, di saat kita sudah lupa mengenai batas pembicaraan yang masih sangat wajar. Tapi apa sih batas kewajaran tersebut? Sejatinya, batas kewajaran dalam berbicara adalah terhadap hal-hal yang baik saja dan tidak mengubah aib orang lain. Jikalau sudah masuk ke ranah aib, maka pembicaraan tersebut harus dihentikan, karena mengarah kepada prasangka, ghibah, bahkan jatuhnya fitnah. Iya, kalau prasangka itu yang baik-baik dan positif. Namun bagaimana jika prasangkanya adalah yang buruk-buruk? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat tetangga kita membeli motor baru. Lalu seenaknya saja kita bilang motor itu hasil dari kredit, pinjam uang, atau bahkan yang lebih parahnya lagi, menuduh dia mencuri motor. Nah, maka hal tersebut sudah masuk ke ranah ghibah yang semestinya harus kita hindari. Contoh lain misalnya, seorang ibu yang memuja pembantunya tidak cekatan dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Dia posting lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, dan lain sebagainya. Atau misalnya seorang istri yang mengeluhkan telatnya gaji suami, atau mengeluhkan sifat buruk sang suami, dan lain sebagainya. Nah, rekam jejak tersebut nantinya akan tersebar luas ke publik di media sosial. Bukan hanya nama baik saja yang tercoreng, namun bisa saja menjadi bahan olok-olok oleh orang-orang yang melihat postingan tersebut. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 angka 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan
وأنيبوا واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah membenci satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan bangkai daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dari ayat tersebut Allah menegaskan kepada kita sebagai orang yang beriman, disuruh menjauhi segala jenis prasangka, terutama prasangka buruk, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Lebih daripada itu, ternyata ancaman dari prasangka buruk alias riba ini itu lebih mengerikan. Prasangka kita memakan bangkai daging saudara kita sendiri yang sudah mati, sungguh menjijikan, bukan? Rasulullah SAW juga bersabda, "An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala, Abduruna al-ghina, Allah wa Rasuluhu a'lam, qala tijruka akhaka bima yakrahu, aw ra'aita in kana fi akhi ma aqulu, qala in kana fihi ma taqulu, faqad yadhhabu wa illam yakun fihi faqad ba'adta." Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kalian apakah ghibah itu?" Lalu sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Nabi SAW kemudian berkata, yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Nabi SAW ditanya lagi, "Bagaimana pendapat Anda jika itu memang benar ada padanya?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Kalau memang sebenarnya ada padanya, berarti engkau telah membencinya. Tetapi jika apa yang engkau katakan tidak ada padanya, berarti engkau telah berdusta di atasnya." Hadis riwayat Muslim. Membuka aib orang lain sama saja kita dengan membuka aib diri kita sendiri. Tak ubahnya juga dengan kita membuka pakaian sendiri, menyakiti diri sendiri. Tragisnya, sudah ada ancaman yang mengatakan bahwa riba itu laksana memakan bangkai, namun tetap saja pembongkar aib itu banyak yang tertarik. Itu pun bila yang dikatakan benar, namun jika tidak benar, jelas lebih parah lagi. Itu termasuk fitnah kebohongan terhadap orang lain, yang tentunya lebih menjijikan lagi. Kita harus ingat, jiwa yang kotor akan tetap lahap memakan bangkai. Juga bagi yang mendengarkan khutbah, senang dengan bangkai saudaranya, tidak peduli terhadap ayat-ayat Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan tentang ancaman tersebut. Bila jiwanya bersih, tentunya akan merasa jijik ketika membicarakan keburukan orang lain, membuka aib orang lain. Lihatlah jiwa kita ini kotor atau bersih. Muslimin rahimahullah. Ada kiat-kiat dalam menghindari tindakan khibah. Yang pertama, sebelum membicarakan keburukan orang lain, ingatlah dulu kebaikan orang tersebut pada kita. Nah, kecenderungan seseorang adalah dengan memandang keburukan terlebih dahulu daripada kebaikan. Padahal manusia diciptakan memang tidak ada yang sempurna, yang tentunya memiliki banyak sekali kekurangan. Dan itu pun tentunya ada pada diri kita. Yang kedua, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jangan suka membencikan orang lain, padahal diri kita sendiri masih banyak yang harus diperbaiki. Sebelum kita membicarakan orang lain, cobalah kita membayangkan bagaimana rasanya jika keburukan kita dibicarakan dan disikap kemana-mana. Nah, itulah rasanya orang tersebut ketika sedang dibencikan. Yang ketiga, mengisi waktu luang dengan kebaikan. Nah, kebiasaan menggosipkan sesuatu itu tentu dilakukan pada saat waktu luang atau tidak ada kesibukan. Nah, alangkah baiknya ketika waktu kita sedang luang, kita manfaatkan dengan hal-hal yang berguna, kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif, membahas hal-hal yang positif tanpa melibatkan hibah. Meski bukan berarti kita harus menjauhi orang-orang yang berperilaku buruk. Bergaul dengan orang-orang yang berperilaku baik. Nah, pergaulan yang buruk tentunya akan merusak
kebiasaan yang baik. Itulah motto yang harus senantiasa kita ingat. Bagaimana caranya kita bisa berhenti untuk melakukan hibah? Jika kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang setiap hari melakukannya, maka dari itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, tidak pernah membenci orang lain. Yang kelima, memperingatkan orang lain yang sedang melakukan hibah. Nah, inilah yang harus kita lakukan apabila kita menemukan sekelompok orang yang sedang melakukan hibah. Kita ingatkan mereka, kita nasihati mereka, karena penyakit hibah ini bisa mewabah apabila tidak ada yang menghentikannya. Yang keenam, kita pikirkan dulu sebelum berbicara. Nah, sebelum membicarakan aib orang lain, alangkah baiknya dulu kita saling perkataan kita. Kita pikirkan apakah perkataan kita ini menyakiti orang lain atau tidak. Yang ketujuh, memperbanyak istighfar. Dengan kita memperbanyak istighfar, maka tentunya kita akan senantiasa mengingat segala dosa-dosa yang kita lakukan, hingga membuat kita merasa takut jika kita melakukan suatu tindakan yang tercela, termasuk melakukan ghibah. Yang terakhir, mengetahui dampak ghibah itu sendiri. Nah, apa saja sih dampak ghibah tersebut? Yang pertama, mengurangi amal perbuatan. Yang kedua, menghancurkan nama baik orang yang berghibah maupun orang yang dighibahi. Yang ketiga, timbulnya rasa permusuhan. Yang keempat, memutuskan tali silaturahmi atau persaudaraan. Dan yang terakhir, dosa ghibah itu lebih besar daripada zina. Nah, selain dosa ghibah itu ibaratnya memakan bangkai daging saudara sendiri yang telah mati. Nah, dosa ghibah itu dosa yang sungguh berat, lebih berat daripada dosa zina. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya ghibah itu lebih berat daripada zina. Lalu seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu ia bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Namun tidak dengan perilaku ghibah, ia tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dighibahinya. Hadis riwayat At-Tabarani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjaga lisan termasuk salah satu perilaku terpuji yang semestinya harus kita lakukan, semestinya harus kita biasakan. Paksakan diri kita agar terbiasa, karena sejatinya lidah ini tidak bertulang. Yang berarti bahwa seorang bisa saja tidak bekal-bekal lidahnya karena membicarakan keburukan orang lain. Hidup ini hanyalah sementara. Daripada kita gunakan waktu kita habiskan waktu kita untuk membicarakan keburukan orang lain, alangkah baiknya kita memperbanyak lisan kita dengan berzikir, kita mengingat Allah. Setelah kita melakukan hal-hal yang positif, orang lain pasti tidak akan suka jika kita membicarakan keburukan dia. Pun demikian juga dengan kita, pasti kita tidak akan suka kalau orang tersebut membicarakan keburukan kita, membeberkan aib-aib kita pada orang lain. Nah, oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga lisan kita dari perbuatan tercela yang bernama ghibah. Kiranya sebatas itulah tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Marilah kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.